Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Gimana? Masih semangat dong belajar online bareng sama ibu? Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang rumah adat suku Betawi. Di video kali ini, ibu akan mengajak anak-anak untuk mengenal lebih dalam tentang kebudayaan suku Betawi. Kebudayaan suku Betawi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang tradisi suku Betawi. Masyarakat Betawi terkenal dengan ragam adat dan tradisinya yang unik, terutama yang berkaitan dengan ajaran agamanya. Namun, seiring perkembangan zaman, ragam kegiatan adat maupun tradisi yang telah diwariskan para leluhur itu perlahan punah. Akan tetapi, ada juga adat dan tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Betawi sampai saat ini. Berikut ini macam-macam tradisi khas suku Betawi. Nyorok. Salah satu tradisi milik suku Betawi yang masih lestari dalam menyambut bulan Ramadan yaitu nyorok. Nyorok merupakan tradisi orang Betawi dengan membawa makanan dan bingkisan yang dilakukan dari keluarga yang paling muda mendatangi keluarganya yang lebih tua atau tokoh yang dituakan. Nyorok lazimnya dilakukan sepekan sebelum puasa. Mereka yang datang biasanya membawa bingkisan berupa sembako seperti telur, gula, kopi, beras, atau makanan siap saji. Tujuan dari tradisi nyorok yaitu sebagai ajang silaturahmi antara sanak saudara serta menghormati keluarga atau tokoh-tokoh yang dituakan. Ondel-ondel. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel yang berupa boneka besar dengan tinggi sekitar 2,5 meter dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan sebegitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna coklat atau merah, sedangkan ondel-ondel perempuan berwarna putih. Tanjidor. Dahulu, tanjidor sering dimainkan untuk mengiringi atau mengarak pengantin. Tanjidor atau kadang hanya disebut tanji adalah sebuah kesenian Betawi yang berbentuk orkes. Kata tanjidor berasal dari nama kelompok sisa-sisa musik tangsi atau asrama militer Jepang yang dimainkan masyarakat Betawi yang bekerja bukan sebagai pemain musik, melainkan bermain. Kesenian ini sudah dimulai sejak abad ke-19. Alat-alat musik yang digunakan biasanya sama seperti drum band. Para pemain tanjidor biasanya mengenakan pakaian seragam. Seragam yang dikenakan para pemain yakni berupa pakaian tradisional Betawi seperti peci, sarung yang dikenakan di pundak, serta aksesoris Betawi lainnya. Silat beksi. Silat beksi adalah salah satu aliran silat khas Betawi yang aliran ini awalnya dikembangkan oleh masyarakat dari daerah Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Penemu aliran ini bernama Li Cheng Hock, seorang keturunan Tionghoa dari keluarga petani yang nenek moyangnya diperkirakan berasal dari Amoy, Tiongkok. Jurus tersebut diberi nama bisi, namun akhirnya berubah menjadi beksi karena logat masyarakat Betawi pada saat itu. Diketahui, silat Betawi pernah menjadi alat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah di zaman prakemerdekaan. Orang dengan keahlian silat yang tinggi akan dipanggil dengan sebutan jawara dan sangat disegani oleh banyak orang. Kini, eksistensinya hanya sebagai pelengkap upacara pernikahan dan pentas budaya. Palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu menggabungkan seni bela diri dengan seni sastra pantun. Apaan lu pagi-pagi ketembrang aja di kampungan gua? Emangnya lu kagak tahu juragan gua Ustadz Kosim lagi punya hajat? Bang,
Kayu gelondongan, kayu cendana, paketnya kawat bukannya besi. Ini rombongan dari mana mau kemana lewat kampungan gua, aku tuh permisi. Dalam tradisi ini, jawara dari daerah asal perwakilan mempelai laki-laki dan perempuan akan saling menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan silat dan melontarkan pantun satu sama lain. Jawara dari daerah asal laki-laki harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah tempat tinggal perempuan. Setelah menunjukkan beberapa gerakan silat dan saling berbalas pantun, baru rombongan mempelai pria dapat masuk ke area rumah mempelai perempuan untuk melanjutkan pernikahan. Tari Lenggang Nyai. Tari Lenggang Nyai adalah salah satu kesenian tari masyarakat Betawi di Jakarta yang terinspirasi dari kisah hidup Nyai Dasimah. Tarian ini merupakan tari kreasi yang diambil dari sebuah cerita rakyat, sehingga banyak pesan dan makna yang digambarkan melalui tarian ini. Menurut sejarahnya, tari Lenggang Nyai ini diciptakan oleh seorang seniman tari dari Yogyakarta bernama Wiwi Widyastuti. Karena kecintaannya pada kesenian tari di Indonesia dan kebudayaan Betawi, membuat seniman ini menciptakan sebuah tari kreasi baru berlatar belakang cerita rakyat Betawi, yaitu cerita Nyai Dasimah. Nama tari Lenggang Nyai sendiri berasal dari kata lenggang yang berarti melenggak-lenggok, dan kata nyai yang diambil dari cerita Nyai Dasimah. Roti buaya. Roti buaya masih sering ditemukan saat prosesi pernikahan dengan adat Betawi berlangsung. Kuliner ini dianggap menjadi sebuah simbol kesetiaan. Suku Betawi percaya bahwa buaya melambangkan kesetiaan dalam perkawinan, karena buaya hanya kawin sekali dalam seumur hidupnya. Roti ini biasanya mencapai ukuran 50 cm bahkan hingga 100 meter. Buaya secara tradisional dianggap bersifat sabar atau dalam artian dalam menunggu mangsa. Selain kesetiaan, buaya juga melambangkan kemapanan.